Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TKS Muhammadiyah Pontianak, pembantu rektor 1, 2, dan 3, termasuk Kiai Batu Lahir. Satu-satunya yang pantas disebut Kiai karena pembantu rektor 3. Karena pondok, tapi jangan sampai macam pondok Al-Zaitun. Ibu para dosen yang berbahagia, alhamdulillah. Wa qul alhamdulillahillazi lam yad'u wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillah, pagi ini saya diminta oleh ibu apa kemarin itu? Ibu Rika. Hah? Ibu Rika, Pak. Ibu Rika sebelumnya diinformasikan oleh Kang Wali Hamid untuk kita berdiskusi bersama-sama di pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan penguatan ideologi Muhammadiyah, pesan beliau. Jadi ini yang sudah kali keempat kali saya mau mengulang-ulang apa yang pernah dulu saya sampaikan. Saya pikir itu juga sejalan dengan Muhammadiyah, karena di mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu, supaya nggak salah, memang sebuah ini anggaran dasarnya. Tadi pesannya adalah tentang ideologi Muhammadiyah. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam, bukan Jamiah Muhammadiyah saja, bukan Muhammadiyah saja, dapat diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Naim dengan pilihan Allah yang Rahman dan Rahim. Untuk sampai ke sana tentu panjang proses kehidupan kita. Kita sudah berada di posisi kedua, yaitu di alam dunia yang semuanya pada antrian untuk menjadi camat, calon mati, ya kan? Termasuk yang ngomong ini, ya kan? Ini persoalan waktu saja. Abang-abang duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan, abang-abang duluan kan? Jadi bolak-balik saja kan? Jadi untuk sampai ke jannah tadi, maka dialog perpisahan kita dengan dunia ini nanti, dialognya itu sama semua tuh nanti. Ila ajalin qarib fasaddaqu min as-solihin. Tunda kematianku, beri kesempatan untuk bersedekah agar menjadi orang yang soleh. Tapi kalau sudah dialog itu terjadi, saya pikir tidak ada penundaan. Maka itu langsung dieksekusi oleh malaikat Allah yang memang bertugas untuk menjemput nyawa kita. Nah, kesempatan kita masih ada ini, nyawa masih di badan, ruh masih menjadi energi kehidupan kita. Muhammadiyah siapkan itu, siapkan infrastruktur, siapkan utility itu, siapkan sistem itu. Yang sadar, tidak sadar, sadar, tidak sadar, hampir-hampir kita abaikan itu. Karena Al-Quran, As-Sunnah, rukun Islam itu konsisten. Dari mulai syahadat sampai ke haji itu konsisten tentang cuan. Ya, cuan. Karena sedekah itu cuan, ya kan? Ila ajalin qarib fasaddaqu min as-solihin. Syahadat itu cuan juga. Dan cuan itu berdimensi sosial sebenarnya. Dari mulai syahadat itu cuan sudah berdimensi sosial, duit yang maksudnya sedekah. Sampai kepada haji, sampai kepada haji tentang pengorbanan, dan itu cuan lagi. Nah, kita sebagai muslim ini
bekal kita tak lain itu adalah ketakwaan. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik takwanya. Nah, kemudian takwa ini bukan hanya berjamaah saja, bukan hanya individual saja, tapi takwa ini juga berjamaah. Takwa individual, kemudian sosial, kemudian lebih besar. Yang lebih besar daripada itu yaitu walau anna ahlul qura amanu taqaw, diajak suatu negeri untuk beriman dan bertakwa. Kalau kita sempitkan lagi, dimensi sosialnya adalah lingkungan RT kita. Kita sempitkan lagi, dimensi sosial adalah lingkungan keluarga kita. Nah, ciri-ciri orang yang bertakwa, baik individual maupun sosial, ciri-ciri orang bertakwa itu cuan juga. Duit bang, fulus, apalagi epeng, money, ya kan? Nah, epeng. Nah, kita lihat betul nggak ini cuan? Karena kebanyakan Cina lalu cuan betul, kan? Kita lihat dulu ketakwaan individual yang saya katakan tadi cuan. Nah, kita dekati dengan infak. Ayatnya adalah Ali Imran 134, ya kan? Dimulai dengan 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disiapkan surga yang luasnya yang seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa? Takwa yang pertama ini dalam skop individual, tapi berdimensi sosial dalam skop yang kecil. Ciri yang pertama orang bertakwa itu sebagai bekal kita nanti untuk melewati sakaratul maut adalah allazina yunfikuna fis sarra'i wal dharra, orang yang membelanjakan infaknya ketika lapar. Itu cuan atau bukan itu? Cuan bang? Bang cuan bang? Duit. Ali, ayah PC siapa? Ada Al-Maduri sini kan? Sebelah ini Al-Maduri ini. Salah satu ini kan. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang membelanjakan infaknya ketika ada cuan maupun tak ada cuan. Kan begitu kira-kira kan? Nah, yang pertama, cuan tuh, ingat tuh cuan. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, selalu memaafkan. Saya tidak mau yang kedua, ketiga. Yang keempat, berbuat ihsan. Yang kelima, selalu mohon ampun waktu sahur. Ya kan? Maka betul tuh lagu Muhammadiyah itu, tinggalkan peraduan. Itu gak salah itu. Memang rugi nggak kalau ikut Muhammadiyah itu kan, tinggalkan peraduan. Jadi malam-malam kita bangun. Nah, yang pertama ini, di mana kita belanjakan cuan kita ini? Asal supaya jangan salah belanja. Infak yang muakkad yang harus kita belanjakan adalah kalau untuk kita suami itu sudah jelas lah. Untuk kepada istri-istri kan, bukan istri kan? Istri-istri bang ya? Istri. Oh iya, itu menyalahi Quran. Rabbana azwajina ya. Yang para istri yang marah ya. Kan istri-istri kan betul nih ramai jamaah ini kan bersatu nih kan. Istri-istri. Betul bang? Ya. Betul kan bang? Cepat bang. Istri-istri dan anak. Semalam saya didebat sama anak saya. Dia minta beli nasi bungkus. Dia bilang gini, itu ayat yang biasa Abi baca itu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Itu teruskan tuh deh. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabin. Derajat anak lebih tinggi dari al-aqrabin gitu. Jadi derajat anak itu lebih tinggi dari saudara dekat ya. Minta uang dulu gitu.
Ini susah nih ngaji ini kan. Jadi kemana kita belanjakan infak kita itu ketika lapang maupun sempit itu? Yang pertama adalah kita rujuk di Al-Baqarah 215. Tadi bosan saya bacakan. Yas'alu kama yunfikun. Kok ada yang lain enggak? Story ini. Enggak ya? Dengar ya, Pak ya? Kurang jelas. Bergelombang. Oh, bergelombang. Segitu ya. Gini aja. Ini belum betul anaknya sedekah. Jadi yang pertama tadi adalah membelanjakan harta ketika lapang maupun sempit. Kemana kita belanjakan supaya jangan salah arah? Nah, kita rujuk di Al-Baqarah 215 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini. Yang pertama adalah untuk orang tua. Setelah yang wajib tadi itu untuk orang tua. Infak ini Bang, infak, ini nafkah ini. Orang tua kan enggak juga minta mobil kan? Untuk keperluan hidup sehari-hari aja lah. Ya. Terlalu itu. Kemudian wal akrobi, nah wal yatama wal masakini wa bisabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bi. Jadi infak yang pertama yang kita belanjakan ketika lapang dan sempit itu adalah untuk orang tua. Yang kedua untuk saudara dekat, saudara kandung, saudara sepupu, tetangga depan, belakang, kiri, kanan. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu saudara dekat. Kemudian yatim. Yang dekat juga. Anak abang, anak kakak, anak sepupu. Depan, belakang, kiri, kanan. Ya, kawan betul. Nah, kawan. Jangan. Hah? Sabar loh. Terlalu ini. Nah, orang miskin nih, orang miskin bisa masuk kategori tadi itu, ya kan? Kategori janda miskin. Itu miskin juga dalam lingkungan dekat kita. Saudara dekat, saudara kandung, saudara sepupu, kawan juga, termasuk kawan juga. Kemudian tetangga depan, belakang, kiri, kanan. Habis itu yang kelima adalah ibnu sabil, orang yang kehabisan ongkos. Terkadang juga kita dikunjungi saudara dari kampung yang kita nggak sempat, tapi dia sempat karena dia mungkin aktivitasnya kurang. Maka kalau bahasa Sambas, sodah nak diputih mati. Tanya Pak Surul. Sodah nak kita putih mati, betul ya Bang? Nah, jadi kalau orang Sambas tuh kadang-kadang mengikrom itu berlebihan gitu kan. Ada sanak datang dari pulau dari mana itu, tunggu deh, nggak kemana-mana deh. Yang masih Sambas jadi. Berarti biar Sambas tuh seminggu. Jadi itu ketakwaan individual. Ketakwaan ini memang digandengkan dengan sholat, dan Allah ulang 6 kali dalam Al-Quran. Wa amfik wa aqimus sholah wa amfiku mimma razaqnahum yunfikun. Itu redaksinya sama itu. Kalau kita baca Quran pertama itu di Al-Baqarah itu alif lam mim, terus zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Terus nah allazina yu'minu nabil ghaibi ya. Jadi biasa kalau penceramah itu sebenarnya Bapak Abang ini penceramah nih. Biasa kalau penceramah itu kan sholat tentang puasa saja, ini suruh orang beriman kata dia. Emang sholat dengan infak nggak orang beriman? Ini kadang-kadang nih ya, sering kita dengar penceramah kan, ini puasa kita disuruh orang beriman ini gitu deh. Untuk kita menjadi orang bertakwa. Padahal sholat dan infak itu yang disuruh juga orang beriman. Itu pertamanya itu. Diulang-ulang itu Bang. Jadi kadang-kadang Prof. Yunahar Ilyas itu, almarhum Allah yarham itu, sampai buat statement, saya setuju itu. Kurang abdol, kurang powerful sholat kita kalau kita nggak infak untuk yang 5 tadi itu.
Yang ini nggak perlu lewat amil. Jangan masukkan ke kantor layanan Lajismu. Ya. Yang infak untuk orang tua jangan lewat amil, jangan lewat Lajismu. Masa mau kasih mak, oh mak, duit mak tadi dah aku berikan ke kantor layanan Lajismu. Itikes. Kata mak, lolok kau ya, gitu. Sampai hati teganya, terlalu. Ya kan itu bahasa Oma Irama bin Ameliadi. Ya, ya kakak ya, jangan kasihkan ke Lajismu. Siapa ya sini Lajismu? Ini nih. Nah, saya bagi. Jangan kasih bapak ini infaknya. Sabar, ada bagiannya, Jangan susah hati. Ya. Karena tidak masuk. Yang pertama tadi untuk siapa? Untuk emak bapak, untuk saudara dekat. Kemudian, nah, termasuklah semua itu ya. Yatim, lingkaran dekat. Miskin, lingkaran dekat. Ibnu Sabil juga lingkaran dekat. Nah, sebagai kunci yang untuk ciri takwa yang didekati dengan infak itu, yang 5 itu, dan ternyata tidak ada untuk masjid ya, betul nggak? Tapi kenapa kadang-kadang spontan gitu ya? Mohon infak untuk masjid. Emang masjid makan, emang masjid itu nafkah gitu kan? Iya, makan bocor. Iya, nanti kita dekati yang lain bang. Masih ada bang yang lain bang. Itulah, maka diprotes kan. Jadi jangan salah kamar ya, jangan salah pos. Dan kunci terakhir adalah tidak melalui amil, tidak melalui lembaga. Untuk infak ya, kita fokuskan yang tadi ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kita fokuskan yang tadi itu, yang 5 itu? Itu supaya kita diingatkan Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, supaya kan jagalah dirimu dan keluargamu dari api unggun. Nah, supaya mereka jangan kufur dan kita tidak kafir. Kalau kita tidak jaga, kalau kita masuk neraka berarti kafir. Agak ekstrim ya begini, enggak ya? Tidak, santai-santai saja. Itu yang dekati dengan infak. Nah, takwa berikutnya itu didekati dengan sedekah. Ya. Ini baru masuk ke Lajismu, baru masuk ke masjid ya. Takwa didekati dengan sedekah. Al-Quran, As-Sunnah itu hampir-hampir tidak membedakan terminologi, batasan zakat dan sedekah. Hampir-hampir tidak membedakan. Terkadang Quran menggunakan sedekah, tapi di mana zakat. Begitu sebaliknya. Kita lihat nih yang paling ekstrim pengambilan. Khudz min amwalihim sodakatan. Ambillah sodakoh. Tapi di situ di terjemahannya ambillah zakat. Nah, ini mulai masuk ke kantor layanan Lajismu Itikes nih. Untuk apa? Sampai akhir ayat ya. Untuk membersihkan, mensucikan. Kemudian nanti si amil itu mesti berdoa itu. Abang mesti berdoa tuh bang, walaupun 2.000 bang. Bang doakan tuh. Karena SOP-nya seperti itu. Washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa amil itu memberikan ketenangan. Nah, tenangan itu ada 2 ya. Ketenangan kita dalam sholat namanya tumaknina. Tenang kita sholatnya. Kemudian ketenangan interaksi sosial namanya sakinah. Nanti sakinah ini di interaksi sosial yang kecil dalam lingkungan keluarga, interaksi sosial yang besar dalam komunitas masyarakat. Sampailah walau anna ahlul qura tadi itu. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi. Maka sakinah itu harus kita ciptakan, kita hadirkan dalam lingkungan sosial yang kecil, akan berdampak, berpengaruh pada sosial yang besar. Syaratnya apa? Syaratnya sedekah. Dan ini harus lewat amil.
Yang berikutnya tentang pembagian. Innamas shadaqatu. Sesungguhnya sedekah itu, ya kan? Tapi di tulisannya itu para mufassir memahamkan kita itu adalah zakat. Ini harus lewat amil ini, sedekah dan zakat. Karena zakat punya batas minimal. Ya kan? Zakat punya batas minimal. Yang tidak punya batas minimal dan maksimal adalah sedekah. Nah, transferlah minimal 2.000 saja ke kantor layanan najismu Itikes. Ini ideologi Muhammadiyah, ini Islam. Karena ini berhubungan dengan on strike, garis lurus dengan kematian. Dimulai dengan infak, wa ampiku mimma rozaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Bayakula Rabbi, udah apa semua dia bang ini. Tapi kita hampir-hampir sekarang kita tes ya. Ini pembantu rektor 3 buka transparan, ada nggak kelaji semua ini? Coba buka. Ya takut ya kan? Nah, ayo siapa lagi pembantu rektor sini nih? Wakil rektor. Wakil rektor. Bukan, kita udah latah biasa nih kan pembantu rektor kan. Ayo. Oke, wakil rektor. Baik. Mohon maaf ya. Ini kan ya insanat, jadi boleh kan? Bagaimana Pak 03? 02. Pak Imran kan? 02 Pak. 02. Saya 03 PDI Pak. Bukan, maksud saya namanya 03. Imran.